Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Riris. Kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah Mekanika Bahan di mana memiliki bobot SKS 3 SKS dan terdapat di semester 3. Pada pertemuan pertama, saya akan mengajak kalian untuk membahas mengenai bagaimana dan apa itu mekanika bahan. Silakan disimak. Sebelumnya saya kenalkan terlebih dahulu bagi yang lupa dengan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Pratika Riris Putrianti, biasa dipanggil Ibu Riris. Saya lahir di Jakarta tanggal 21 Mei tahun 1990. Saya menempuh pendidikan sarjana atau S1 saya di Universitas 11 Maret pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian saya melanjutkan studi saya S2 atau Magister di Universitas Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018. Sebelumnya saya bekerja di beberapa perusahaan, salah satunya di perusahaan PT Adimix Precast Indonesia. Kemudian saya sempat di Wiratman Associate, kemudian saya juga sempat di Totalindo Eka Persada. Dan terakhir, saya menjabat sebagai manajer teknik di PT Asia Nusagraha. Kemudian pengalaman proyek saya yang terakhir, saya pernah merancang kawasan rumah dan hotel di Deli Serdang tahun 2019. Kemudian saya juga merancang struktur penahan tanah mall Balikpapan tahun 2019. Saya juga sempat menjadi trainer SAP 2000 di PT PLN tahun 2019. Di tahun 2020, saya sempat bergabung dengan tim ahli bangunan gedung untuk mereview struktur Masjid Polewali, Sulawesi. Bisa dilihat di bawah ini ya, untuk biodata singkat saya. Pada pertemuan yang pertama ini, saya akan mengajak kalian yang pertama mereview analisa struktur 1 atau kita kenal dengan mata kuliah statika. Yang kedua, sebagai pengenalan dan pengantar mekanika bahan atau introduction tegangan dan renggangan itu sendiri. Yang ketiga, apa sih elastisitas hukum Hooke? Kalau ya kalian pernah dengar di fisika ya, dan angka Poisson ratio. Kemudian textbook yang saya gunakan ada dua. Yang pertama bisa dari Timoshenko dan Gere tahun 2000, Mekanika Bahan 1 dan Mekanika Bahan 2 penerbitnya Erlangga. Kemudian yang kedua, Hibbeler RC tahun 2010, Mechanics of Material 8th edition, Prentice Hall ISBN 9780136022305. Untuk bobot penilaian saya, tugas itu 30%, kemudian ujian tengah semester nilainya 40%, dan ujian akhir semester nilainya 30%. Berikut saya akan menjelaskan rangkaian dari minggu pertama hingga minggu ke-15, di mana di minggu pertama kita akan mempelajari mengenai pengantar mekanika bahan yang terdiri dari tegangan, renggangan normal, elastisitas hukum Hooke, dan angka Poisson ratio. Nah, kemudian di minggu kedua kita akan mempelajari mengenai besaran mekanis bahan, tegangan dan renggangan geser, tegangan akibat beban aksial. Kemudian di minggu ketiga, kita akan mempelajari mengenai perubahan panjang akibat beban aksial, tegangan izin, dan beban izin. Kemudian di minggu 4, kita akan mempelajari mengenai pusat berat, momen inersia, teorema sumbu sejajar, dan momen inersia. Kemudian di minggu kelima, kita akan mempelajari mengenai teorema sumbu sejajar, momen inersia. Jadi lanjutannya dari teorema sumbu sejajar, momen inersia di minggu keempat. Kemudian di minggu ke-6, kita akan mempelajari mengenai produk inersia, rotasi sumbu, sumbu utama, dan momen inersia utama. Kemudian di minggu ke-7, kita akan mempelajari mengenai deformasi torsional, batang lingkaran, elastis linier, torsi tidak seragam, dan tabung berdinding tipis. Setelah itu di minggu 8 seperti biasa kita akan menjalani ujian tengah semester. Kemudian di minggu 9
kita akan mempelajari mengenai tegangan bidang, tegangan utama, dan tegangan geser maksimum, serta lingkaran Mohr. Nah, untuk lingkaran Mohr hanya dasar saja ya di minggu ke-9. Kemudian di minggu 10, kita akan mempelajari mengenai lingkaran Mohr, tegangan bidang, hukum Hooke untuk tegangan bidang, dan tegangan triaksial. Kemudian di minggu 11, kita akan mempelajari mengenai konsep lentur murni, kelengkungan balok. Kemudian di minggu 12, kita akan mempelajari mengenai tegangan normal dan geser pada balok, serta balok tersusun. Kemudian di minggu 13, kita akan mempelajari mengenai balok dengan beban aksial dan balok komposit. Kemudian di minggu 14, kita akan mempelajari mengenai konsep tekuk dan stabilitas pada suatu elemen kolom. Kemudian di minggu 15, kita mempelajari elemen kolom akibat beban aksial eksentris. Kemudian di minggu 16 akan diakhiri dengan ujian akhir semester. Untuk tugas, saya bagi menjadi tugas 1 dan tugas 2. Selebihnya, nilai kalian diambil dari forum diskusi serta kuis sebelum menjelang UTS ataupun UAS. Sampai di sini, semoga bisa paham ya. Oke, kita akan mulai dengan materi hari ini, yaitu mengantarkan kalian untuk mengerti apa itu mekanika bahan. Jadi sebelum saya bercerita lebih lanjut, sebenarnya mekanika bahan itu merupakan cabang dari mekanika terapan, biasanya membahas perilaku benda padat yang mengalami berbagai pembebanan. Jadi nama lain dari bidang ilmu lain ini adalah kekuatan bahan dari mekanika bahan dan mekanika bahan yang bisa berdeformasi. Tujuan utama mekanika bahan ini adalah materi dasar dari berbagai cabang ilmu teknik itu sendiri. Statika dan dinamika itu juga penting, namun keduanya membahas gaya dan gerak yang berkaitan dengan partikel atau benda tagar. Nah, secara singkat saya akan menjelaskan bahwa kalau misalkan di mekanika bahan, kita nanti akan membahas mengenai bagaimana perilaku bahan itu sendiri terhadap beban yang diterimanya. Sedangkan kalau statika hanya gerak yang terjadi, gerak yang mempengaruhi dari suatu benda atau suatu bidang. Kemudian di dalam mempelajari mekanika bahan, nanti kalian akan memahami dua persepsi. Yang pertama, memahami pengembangan logis dari statika dan mekanikanya dalam suatu bahan itu seperti apa, serta konsep-konsepnya. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep-konsep itu ke dalam situasi yang lebih praktis. Dan soal-soal numerik itu di mana kalian itu menggunakan nanti sistem internasional SI dan sistem umum Amerika Serikat atau USCS. Nah, sebelumnya ya kita ketahui bahwa sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, kemudian sigma Fz sama dengan 0. Di mana nanti ada momen sigma Mx sama dengan 0, sigma My sama dengan 0, dan sigma Fmz sama dengan 0. Jadi ya seperti kalian ketahui bahwa dulu kalian sudah mempelajari bentuk sederhana seperti ini. Kemudian disertai misalkan beban merata di tengah. Atau bentuknya seperti ini, ada sendi dan rol, kemudian di sini ada sendi juga, terus kemudian ada beban terpusat di tengah. Namun sekarang adalah bagaimana perilaku bahannya itu tersendiri terhadap reaksi yang terjadi. Makanya bisa dikatakan bahwa kalau yang dahulu itu kalian belajar aksi sama dengan reaksi, maka akan terjadi kesetimbangan. Di mana aksi itu terdiri dari beban gaya, terdiri dari beban dan juga terdiri dari gaya. Reaksinya itu yaitu reaksi vertikal, reaksi horizontal, dan reaksi momen. Sampai di sini paham ya? Nah, seperti yang saya gambarkan tadi, ketika ada beban merata, kemudian ada beban aksial di tengah, maka jika balok itu tanpa tulangan dan gaya aksial yang dipikul itu kecil, itu bisa mengakibatkan keruntuhan. Nah, ini terjadi ketika kalian nanti melakukan praktikum mengantar material konstruksi yang akan saya ampu juga. Nanti kalian
akan saya ajak untuk membuat simulasi benda uji berupa berupa silinder beton, kemudian kita beri gaya aksial di tengah. Nah, itu nanti kita akan lihat perilaku retaknya seperti itu. Sedangkan untuk beton bertulang itu bisa jauh menahan gaya aksial yang lebih besar dibandingkan yang perilaku yang pertama ini. Nah, kalau kita gambarkan dalam bending stress in a beam, nah ini bisa terlihat bahwa di bagian atas itu terjadi tekan atau compression dan bagian bawah terjadi perilaku tarik akibat adanya beban aksial yang menumpuk di tengahnya. Jadi ini kita anggap aja di sini balok, kemudian ada beban aksial. Selanjutnya, dalam pengaplikasian itu ada rencana konstruksi namanya. Nah, rencana konstruksi ini nantinya akan dianalisa struktur. Dalam penentuan analisa struktur, kita itu harus menentukan dimensi, harus memilih bahan. Nah, menentukan dimensi, berapa sih ukuran baloknya, berapa sih ukuran kolomnya, atau berapa sih tebal slabnya, berapa sih ukuran dinding penahannya. Nah, setelah itu kita memilih bahan, apakah kita cenderung memilih bahan beton, atau cenderung memilih bahan baja, atau cenderung memilih bahan aluminium, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita kontrol kekuatan atau tegangan baik dengan bahan beton, baja, ataupun aluminium. Nah, setelah itu baru kita bisa nyatakan konstruksi itu kuat atau konstruksi itu stabil, seperti itu. Nah, contoh dari pemilihan bahan yang seperti yang dilihat seperti ini, di mana contoh objeknya itu di sini ada tabung, kemudian di sini ada bentuk rangka batang. Nah, ini rangka batang itu terdiri dari beberapa rangka ya. Kemudian pemilihan bahan dan dimensi. Itu kita bisa memilih berdasarkan profil. Profilnya seperti apa sih? Profil I, profil U, profil C, atau profil apa yang kita pakai. Kemudian dimensinya, apakah dimensi besar, dimensi kecil, atau dimensi medium. Kemudian modulus elastisitasnya. Modulus elastisitas sangat berpengaruh dari bentuk dimensi. Nah, kemudian kita cek Poisson ratio-nya. Ya, nanti akan kalian pelajari di dalam mata kuliah mekanika bahan ini. Kemudian inersianya seperti apa? Kemudian kuat tekannya dari penampang itu seperti apa? Kuat tariknya seperti apa? Ini yang dinamakan nanti adalah karakteristik dari penampang. Sehingga apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari gitu? Yang kita akan pelajari yang pertama tentang struktur dan gaya. Struktur dan gaya ini kan ada tarik, ada tekan, terus ada shear force gitu, geser, terus ada bending force, kemudian ada centrifugal force, kemudian ada torsi. Kemudian yang bisa saya simulasikan seperti ini dengan simulasi yang lebih sederhana ya. Kemudian dengan simulasi dengan balok compression itu berarti kan ada tekan baik dari permukaan atas ataupun permukaan bawah. Kemudian tension juga ada tarik antara permukaan atas dan permukaan bawah. Bending berarti terjadi terjadi deformasi yang terjadi akibat gaya yang diterima di bawah penampang. Kemudian kalau torsion itu lebih ke puntir ya, puntir. Kalau shear itu geser. Nah, dari itu bisa kita simpulkan bahwa akibat beban luar maka akan menjadi reaksi internal, di mana nantinya akan menimbulkan suatu tegangan. Suatu tegangan ini nantinya akan menimbulkan deformasi atau renggangan terhadap bahan yang dipilih. Dari deformasi, kalau terus-menerus terjadi dalam suatu penampang atau bahan yang kita gunakan, maka akan terjadi namanya faktor keruntuhan. Nah, untuk garis besar materi, yang pertama ada struktur yang menerima beban sebesar P aksial. Kemudian kita hitung reaksi tumpuannya, ketemu RA, RB-nya. Kemudian yang ketiga kita hitung momennya, bendingnya, deformasinya. Kita lihat balik ke materi statika. Nah, kemudian dari keempat itu kita bisa memilih tipe reaksi internal gaya dalam yang bisa menyebabkan distribusi tegangan yang berbeda. Umumnya tegangan itu akibat kombinasi dari beberapa lokasi tertentu. Bisa normal stress, bisa shear stress, seperti itu. Kemudian
kita bedanya dengan mekanika bahan, kita di sini lebih cenderung juga menganalisa geometrik dari penampang elemen struktur yang kita gunakan. Kemudian kita juga dituntut untuk menentukan tegangan pada suatu bahan atau penampang yang kita pilih. Kemudian nantinya tegangan itu bisa mengakibatkan renggangan dan deformasi, di mana akibatnya terjadi bisa perubahan ukuran, kemudian perubahan bentuk. Yang ketujuh, merencanakan elemen suatu struktur sederhana, apakah kuat atau dari kuat itu ternyata lebih ekonomis seperti itu. Kemudian tegangan dan renggangan normal itu merupakan konsep yang paling dasar dalam mekanika bahan. Jadi konsep ini bisa diilustrasikan dalam bentuk yang paling dasar dengan meninjau sebuah batang prismatis yang memiliki gaya aksial. Jadi seperti yang saya kemukakan sebelumnya, ada sendi dan roll, kemudian ada batang di tengah atau beban berata di tengah-tengah seperti itu. Sedangkan batang prismatis sendiri adalah sebuah elemen struktural yang lurus, biasanya memiliki penampang yang konstan di seluruh panjangnya, yang kita sebut kalau di statika adalah beban merata. Jadi gaya aksial sendiri itu merupakan beban yang mempunyai arah sama dengan sebuah elemen, baik dia ke bawah ataupun ke atas, sehingga mengakibatkan terjadinya tarik atau tekan pada suatu batang. Jadi contoh-contohnya bisa kita lihat di gambar 11, di mana batang penderek tarik atau towbar itu merupakan suatu elemen prismatis yang mengalami tarik dan batang roda untuk pendaratan, yaitu elemen yang memiliki tekan. Jadi yang tekan itu sebenarnya itu di batang rodanya ya. Batang roda untuk pendaratan suatu pesawat itu adalah elemen yang mengalami tekan. Sedangkan batang penderek itu yang depan pesawat ini itu merupakan elemen yang mengalami tarik. Nah, contoh-contoh lainnya bisa di elemen di rangka batang jembatan, batang-batang penghubung pada mesin mobil dan sepeda, kemudian kolom di gedung, atau flange tarik di pesawat terbang kecil. Nah, kemudian kita akan meninjau batang penderek seperti gambar yang tadi. Kemudian selanjutnya kita akan meninjau dua kondisi batang tersebut. Yang pertama, sebelum beban itu diterapkan 12B, yang ini nih 12B. Kemudian yang kedua yang sudah akibat beban itu terjadi, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kalau kalian lihat di gambar 1.2C itu menunjukkan bahwa kalau kita membuat sebuah potongan imajiner melalui batang pada bagian MN, jika kita potong area tersebut, maka nantinya karena potongan ini diambil tegak lurus sumbu longitudinal batang, maka nantinya kita sebut potongan melintang atau penampang. Sekarang coba kita isolasi, kita tutup bagian dari batang sebelah kiri potongan melintang MN sebagai benda bebas. Kalian bisa lihat gambar 1.2D. Dari situ intensitas cahaya, yaitu gaya persatuan luas, kita sebut dengan tegangan. Notasinya adalah sigma. Kemudian gaya aksial, notasinya adalah P, yang bekerja di penampang merupakan resultan dari tegangan yang terdistribusi secara kontinu. Kalian bisa lihat distribusinya pada gambar 1.2D. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa besaran tegangan sendiri adalah sigma gaya aksial dibagi dengan luas penampang. Jadi kita bisa tulis di sini sigma sama dengan gaya aksial P dibagi dengan luas penampang, seperti itu. Sampai di sini semoga cukup jelas ya. Oke, selanjutnya misalkan kita memiliki contoh di gambar 1.2 itu diameternya itu sebesar 2,0 inch dan beban aksial P itu memiliki besaran 6 satuan kips. Jadi kita bisa simpulkan bahwa besarnya tegangan di batang tersebut dengan luas penampang rumusnya adalah pi d kuadrat dibagi 4.
Sehingga kalau kita bisa tuliskan bahwa sigma sama dengan P per A. Nah, tadi P-nya itu kan 6 ya. Terus habis itu kita lihat kembali bahwa untuk luas penapak sendiri adalah pi d kuadrat dibagi 4. Nah, kita bisa tuliskan bahwa pi d kuadrat dibagi 4. Jadi 6 dibagi pi dikali d-nya itu tadi 2. Sebentar, saya hapus. Dua kuadrat dibagi 4. Berarti maka hasilnya adalah kalau kita hitung hasilnya adalah 1,91, satuannya adalah kips. Nah, atau bisa kita jadikan PSI itu menjadi sama dengan 1910 PSI. Nah, ini adalah satuan itu ya, satuan bukan SI ya, seperti itu. Sampai sini apakah paham? Semoga paham ya. Nah, selanjutnya kondisi tegangan merata bisa kita lihat di gambar 1.2D yang tadi. Kalau misalkan kita lihat itu berada di ujung-ujungnya, di mana ujung-ujungnya ini merupakan beban akibat gaya aksial yang diterima seperti itu. Sehingga salah satu kemungkinannya bisa menggunakan batang pedal seperti yang terlihat di gambar 1.3 ini yang mengalami beban tarik sebesar P. Kemudian selanjutnya adalah renggangan normal. Untuk renggangan normal, kita tinjau lagi gambar yang 1.2 tadi, di mana perpanjangan atau sebesar itu ya, delta ya. Kalau ini bukan lambda tapi delta. Perpanjangan itu satuannya notasinya adalah delta. Dari batang ini kita bisa lihat gambar 1.2C yang tadi. Nah, ini batang ini mengalami elongasi atau perpanjangan batang. Nah, ini satuannya adalah delta. Di mana delta ini adalah hasil kumulatif dari perpanjangan semua elemen bahan di seluruh volume bahan. Kita asumsi bahwa bahan tersebut sama dengan dimanapun posisi di dalam batang itu. Dengan proses itu, maka renggangan itu bisa kita tulis dengan persamaan epsilon. Ini adalah lambangnya adalah epsilon dalam notasi Yunani, yaitu adalah itu ya, renggangan ya, perpanjangan persatuan panjang atau renggangan. Nah, sama dengan delta dibagi dengan panjang keseluruhan L. Nah, jika batang tersebut nantinya mengalami tarik, maka renggangannya disebut renggangan tarik. Jadi, renggangan tarik sama seperti kita waktu statika terdahulu, yaitu nilainya adalah positif yang menunjukkan perpanjangan bahan. Jika batang tersebut mengalami tekan, maka disebut renggangan tekan, biasanya dalam notasinya adalah negatif. Maka yang terjadi ketika dia mengalami tekan, maka batang yang mengalami renggangan tekan tersebut akan mengalami perpendekan dari batang dari panjang semula seperti itu. Jadi yang tadinya panjangnya katakanlah 6 cm, jadi panjangnya hanya 4 cm seperti itu. Renggangan dalam epsilon sendiri disebut renggangan normal karena renggangan ini berkaitan dengan tegangan normal. Karena merupakan rasio antara dua panjang, maka renggangan normal ini disebut juga besaran tak berdimensi. Artinya renggangan itu tidak memiliki satuan seperti tegangan. Kalau tegangan tadi kan satuannya salah satunya adalah kips atau PSI seperti itu. Kita ambil contoh, misalkan kita punya panjang sebesar 2 meter. Jika kita membebani beban tarik yang cukup besar, berarti batang tersebut bisa memanjang hampir sebesar 1,4 mm. Yang berarti kita bisa rumuskan bahwa renggangan dalam bentuk epsilon sama dengan delta. Deltanya itu adalah
bahasanya kalau di sini adalah bata tersebut dapat mengalami pepanjangan atau memanjang sebesar 1,4 mm. Jadi 1,4 mm dibagi dengan panjang awal atau L itu 2 mm. Sehingga renggangan yang terjadi adalah 0,007 atau sebesar 700 kali 10 pangkat minus 6. Nah, dalam praktek ya, satuan delta dan L kadang-kadang disertakan di dalam renggangan. Dan renggangan itu satuannya biasanya dalam milimeter per meter atau mikrometer per meter. Atau dan in per inch. Dalam contoh di atas adalah renggangan dalam satuan persentase, yaitu 0,07%. Kemudian ada juga istilah tegangan dan renggangan uniaksial. Jadi persyaratan utama bahwa deformasi batang adalah sama dengan seluruh volumenya. Yang pada giliran ya nantinya harus batang tersebut sifatnya prismatis. Beban bekerja melalui pusat berat penampang dan bahannya itu harus homogen. Keadaan tegangan dan renggangan yang dihasilkan nantinya disebut tegangan-renggangan uniaksial. Nanti kalian akan mempelajari di pertemuan atau subbab selanjutnya. Kemudian ada juga garis kerja aksial untuk distribusi tegangan terbagi rata. Nah, kita bisa tinjau batang prismatis. Nah, batang prismatis sebelah kanan ini memiliki bentuk penampang sembarang yang memiliki gaya aksial sebesar P yang menyebabkan terjadinya renggangan terbagi rata. Kita asumsikan bahwa P1 ini merupakan pusat titik ya pada sigma penampang atau pada tegangan penampang di mana garis kerja itu nantinya memotong penampang. Sehingga untuk menentukan koordinat ini kita bisa amati bahwa mx dan my dari gaya P masing-masing terhadap sumbu x dan y, terhadap sumbu x dan y, harus sama dengan momen yang berkaitan dengan tegangan yang terbagi rata. Momen tersebut adalah sebesar PY rata-rata, MY sama dengan min PY rata-rata. Di mana momen itu bisa dibilang positif bila vektornya dengan menggunakan aturan tangan kanan bekerja dalam arah positif terhadap sumbunya. Kemudian selanjutnya gaya diferensial yang bekerja pada satuan elemen luas, diferensial A atau luas penampang itu sama dengan sigma dA, di mana momen totalnya nanti mx sama dengan integral sigma y dA. Sedangkan my-nya itu kebalikannya, min integral sigma y dA. Jadi pernyataan ini nanti akan menghasilkan momen yang dihasilkan sendiri oleh tegangan sigma. Kemudian kita samakan momen mx dan my-nya yang diperoleh dari gaya persamaan P, persamaan A dan B, dengan momen yang diperoleh dari tegangan yang terdistribusi, di mana persamaan C dan D. Di mana ketika kita nyari gaya aksial ya, berarti gaya aksial Y arah vektor sama dengan integral sigma Y dA. Kemudian gaya aksial X arah vektor sama dengan min integral sigma X dA. Karena nilai tegangan sigma ini terbagi rata, maka kita bisa tahu bahwa nilainya konstan di seluruh penampang A dan dapat diletakkan di luar tanda integrasi itu sendiri. Selain itu, kita bisa simpulkan bahwa tegangan itu sama dengan P per A, berarti gaya aksial yang terjadi dibagi luas penampang. Nah, selanjutnya kita bisa memperoleh rumus Y arah vektornya sama dengan integral sigma Y dA dibagi dengan luas penampang. Kalau misalkan arah X vektornya sama dengan integral sigma Y dA dibagi luas penampang. Persamaan ini nantinya akan didefinisikan melalui koordinat pusat berat suatu area. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa untuk memperoleh tarik atau tekan yang terbagi rata pada suatu batang prismatis, gaya aksial harus bekerja melalui pusat berat penampang. Nantinya bisa dilihat pada persamaan 12.3a dan B pada buku Timoshenko. Kemudian di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai elastis linear, hukum Hooke, dan rasio Poisson. Jadi bila misalkan bahan itu berperilaku elastis tapi juga memiliki hubungan linear antara tegangan dan renggangan, maka tegangan ini disebut juga elastis linear.
Hubungan linier antara tegangan dan regangan untuk suatu batang yang mengalami tarik atau tekan sederhana kita nyatakan dalam rumusan sigma atau tegangan aksial sama dengan E dikali dengan epsilon, atau konstanta proporsionalitas itu E, atau kita kenal dengan, kalau misalkan kalian sudah belajar fisika di SMA, itu adalah modulus Young. Sedangkan epsilon sendiri merupakan regangan aksial. Nah, sedangkan apa sih rasio Poisson atau Poisson rasio? Itu terjadi misalkan beban prismatis yang dibebani taring perpanjangan aksialnya disertai dengan kontraksi. Jadi ada tegangan secara lateral. Nah, perubahan bentuk ini kita bisa lihat di gambar 1.22 tadi. Oh, nggak ada ya. Oke. Jadi di gambar 1.22 di buku Timosenko, di mana di bagian A itu nantinya menunjukkan batang sebelum pembebanan. Nanti kalian lihat ya di gambar 1.22 buku Timosenko jilid pertama, dan bagian B menunjukkan batang sesudah pembebanan. Nantinya rasio tegangan lateral itu sendiri atau epsilon aksen terhadap regangan aksial atau epsilon dikenal dengan rasio Poisson. Nantinya akan diberi huruf Yunani yaitu berupa nu atau V tapi ada kayak buntutnya. Nah, nu sendiri merupakan regangan lateral dibagi regangan aksial, di mana sama dengan epsilon aksen dibagi dengan epsilon. Nah, kalau kita substitusikan, maka akan menjadi epsilon aksen sama dengan min nu dikali epsilon. Terima kasih atas perhatian ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa untuk perhatikan beberapa soal latihan yang sudah saya persiapkan di Kolabor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.